Hai Klinikers, apa kabar nih? Gimana kabar kalian? Sehat? Atau masih malas trading? Oke, kita minggu ini mau bahas 3 saham ya. Kebetulan mau mendekati lebaran nih, jadi kita harus tetap semangat ya. Saya juga mau menghimbau bahwasannya sebentar lagi kita akan mengalami fase Mercury retrograde dan ada, kalau nggak salah itu ada fenomena alam yaitu gerhana matahari. Jadi fluktuatif akan terasa di bursa. Jadi harap bersabar ya. Apalagi mau selling May and go away. Oke, kita akan bahas 3 emiten. Yang pertama adalah Bank CIMB Niaga. Bank CIMB Niaga itu secara jangka panjangnya masih terlihat bullish, di mana long term channelnya itu masih terlihat sangat bullish pekat. Lihat dari satu channelnya, yang kedua dari moving average-nya masih terlihat sangat baik. Jika sebuah candle itu terjun dari support dari channelnya, maka itu ada indikator untuk bearish. Untuk jangka pendek hingga menengahnya terlihat di warna ungu itu masih bullish, di mana masih terlihat tidak ada penurunan yang signifikan dan terlihat masih dijaga ya untuk CIMB Niaga. Untuk detailnya, jika CIMB Niaga ditutup di atas 1290, maka pos kenaikannya atau bull pos-nya di N1 di 1440, N2-nya di 1505, dan di N3-nya yang merupakan angka Fibonacci yaitu di 2100. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, antara garis hijau dan garis ungu itu masih tetap bullish ya. Ditambah lagi moving average-nya secara weekly sudah terlihat merah kuning hijau di langit yang biru, yang menunjukkan bahwa BNGA masih terlihat bullish. Untuk BNGA jika ditutup di bawah 1290, maka dia ada potensi penurunan hingga ke T1 1245, T2-nya di 1214, T3-nya di 1130. Untuk MACD-nya masih terlihat high demand ya. Untuk RSI-nya masih high demand, tapi sudah mendekati di oversold. Jadi harap berhati-hati, atau kalau kamu yang belum punya boleh masuk nanti pada saat dia akumulasi, pada saat membentuk di zona akumulasi di RSI-nya. Untuk volumenya belum OTH, tapi terlihat ada akumulasi. Untuk resistennya tetap masih di 1505 yang merupakan wave 1 pendeknya. Lalu di 1245 sebagai supportnya dari MA20. Selanjutnya ada Baja Sarana Sentral Baja Tama Tbk. Untuk sejauh ini Baja sudah mengalami fase koreksi tuntas dan terlihat bahwasannya beberapa pekan terakhir itu terlihat dalam kondisi ada menari-nari di atas uptrend pendek channelnya yang berwarna ungu. Jika Baja ini kembali di atas sekitar 160-an, maka dia akan terkonfirmasi bullish kembali. Namun jika dia tidak bisa bertahan dari garis merahnya, garis moving average merahnya yang merupakan moving average 20, maka dia akan di markdown kembali. Kita akan bahas secara detail untuk Baja. Kebetulan untuk Baja ini dia ada di sektor Baja yang merupakan sektor yang berpengaruh dalam konstruksi ya, di mana KRAS ini merupakan induk dari yang menggerakkan saham sektor Baja. Untuk Baja sendiri, jika ditutup 140, maka berpotensi di N1-nya untuk mengalami kenaikan di 145, N2-nya di 155, N3-nya di 158. Namun dari kalau Bapak Ibu bisa lihat, terlihat ada pola harmonik namanya bearish band. Dia dalam jangka pendek itu bisa sampai 198. Jika
ditutup lebih dari 198 dan lewat dari 210, maka dia berpotensi akan lebih dari 210. Namun bahwasanya jika harganya masih di bawah 140, maka berpotensi ke T1-nya di 128, T2-nya di 127, T3-nya di 104. Ini merupakan pos penurunan yang sekaligus area markdown paksa dari baja. Karena kenapa dikatakan paksa? Bahwasanya baja sudah mengalami koreksi tuntas. Untuk MACD-nya terlihat masih ada sedikit penurunan demand ya, namun masih dalam area akumulasi. Baik RSI-nya juga sama, masih dalam area akumulasi, namun terlihat ada akumulasi jangka panjangnya. Untuk volumenya masih dalam fase short distribution. Jadi untuk orang-orang yang one day trading, itu mungkin beli besok, jual lusa, seperti itu. Atau beli pagi, jual sore. Atau beli sore, jual pagi, seperti itu. Namun baja ini sangat berpotensial untuk ditaruh dalam kategori swing hingga invest, di mana memiliki resisten tertinggi untuk saat ini ada di 163 menjadi penentu apakah baja ini akan kembali bullish atau akan di markdown, dan 127 sebagai support kuat dan support dari channelnya, sehingga kita harus mewaspadai bahwa jangan sampai baja ditutup di 127. Selanjutnya ada BJTM. BJTM secara outlook jangka menengahnya dari 2021 hingga saat ini masih dalam kondisi sideways. Terlihat bahwasannya masih belum bisa melewati angka 790 hingga 800. Terlihat harga masih menari-nari di situ. Impact baiknya adalah jika harga di atas 790, maka dia akan terbang ke arah 1000-an. Namun jika dia tidak bisa lewat dari 680, maka dia akan berpotensi untuk terjun ke bawah di area koreksi tuntasnya. Terlihat bahwa di sekitar bulan Oktober-November lah, itu ada sedikit false, di mana harga candle-nya itu ditutup di 675, 670 saya lupa, sehingga dia ada mengalami namanya false breakdown, di mana ini merupakan indikasi yang sangat bagus bahwa dia sudah menyentuh supportnya namun tidak jadi untuk terjun ke bawah, tapi dilanjutkan untuk ke atas. Dan di bulan menuju April, sekitar bulan Maret akhir itu BJTM di-push turun ke bawah, namun dia balik lagi naik ke atas. Itu sangat indikasi yang sangat bagus, di mana BJTM sudah mencoba untuk retrace di supportnya, namun dia masih bisa bangkit, sehingga peluang untuk kembali ke area 970 ke atas sekitar 65%, sedangkan untuk turun ke koreksi tuntasnya 35%. Kita tinggal lihat saja bull trap-nya dan validasinya, yang dimana dia ada potensi untuk menutup gap-nya di 810. Kalau dilihat dari jangka pendeknya, terlihat ada namanya harmonik ya. Meskipun tidak sempurna, namun ini sudah mendekati namanya bullish harmonic, bullish sharp ya. Dimana arahnya kalau bullish sharp itu udah pasti bullish ya, dan memang butuh waktu yang cukup lumayan untuk kembali ke areanya. Maka untuk memvalidasinya, BJTM harus ditutup di atas 730, di mana pos kenaikannya di N1 di 755, N2-nya di 790, N3-nya di 810. Namun, jika BJTM ditutup di bawah 730, maka pos penurunannya T1 di 725, T2-nya di 685, dan T3-nya bisa mencapai area koreksi tuntas yang di 505. Terlihat bahwasanya BJTM MACD daily-nya merupakan menunjukkan low demand,
dengan hampir mendekati Golden Cross di one day-nya. Untuk RSI-nya masih dalam kondisi di area akumulasi. Untuk volumenya masih terlihat ada distribusi secara daily. Jadi rata-rata orang-orang pada di one day trading. Untuk resistennya sendiri ada di EMA 100 di harga 737 dan di supportnya merupakan di 718 pada MA 200. Sehingga BJTM ini akan terkonfirmasi bullish jika lewat dari 730. Bagus-bagusnya dia sudah lewat dari kotak sideways down-nya. Ya, demikian untuk insight dari minggu ini. Semoga bisa tercerahkan ya. Saya disclaimer dulu, di sini tidak ada ajakan untuk Bapak Ibu menjual maupun membeli dari kami, namun kami hanya memberikan pandangan secara real yang ada di bursa, secara teknikal, bahwasannya potensi-potensi ini akan bisa menjadikan tolak ukur Bapak Ibu untuk melakukan trading maupun investasi maupun di swing, sehingga keputusan yang dibuat adalah dari kebijakan dan strategi yang diperoleh dan diterapkan oleh Bapak Ibu masing-masing. Jadi disclaimer ya. Untuk itu, jika Bapak Ibu puas dengan pelayanan kami, jangan lupa di like, di share, di subscribe. Kalau perlu dinyalakan tombol loncengnya ya, untuk tidak ketinggalan insight-insight dari NY Clinic selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan. See you.